jelas efek dari sebuah berita ini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa efeknya itu cukup luar biasa. Jadi sebaiknya setiap ada berita teman-teman harus berhati-hati ketika melakukan entry. Karena apa? Berita ini masih punya efek ya, apalagi NFP dan FOMC. Jadi saya mohon saya sampaikan dan teman-teman wajib hati-hati setiap selesai berita ya kan, usahakan jangan buru-buru melakukan entry, tunggu sampai kejelasan yang paling pasti ya. Untuk plan hari ini ya, ini tiba-tiba pagi-pagi tadi sudah melejit sampai 4.000 kurang lebih hampir 7.000 pip ya teman-teman, yang punya sell dengan lot yang besar tentunya ini sangat tragis sekali, makanya sangat hati-hati. Jadi bukan berarti setiap itu terjadi pembalikan, jadi teman-teman harus tetap waspada. Jadi ketika dia berbalik arah tidak sesuai dengan rencana kita, saya sarankan untuk teman-teman lakukan cut loss, itu jauh lebih aman. Nah, sekarang untuk prediksi sekarang sudah bisa diprediksi ya, artinya perjalanannya SAO itu arahnya mau kemana, ini sudah mulai kelihatan ada kejelasan ya. SAO USD, SAO USD. Jadi teman-teman, ini sudah terjadi penolakan dan bahkan dibuktikan dengan tren yang terjadi perubahan pada posisi H4. H4-nya pun sudah berubah warna hijau, tetapi belum confirm dia akan naik. Ya. Jadi sebaiknya teman-teman menunggu lagi satu candle lagi H4 warna hijau atau buyer di H4-nya, baru teman-teman boleh melakukan buy. Ya. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman itu bermain reversal, mohon diperhatikan di area-area ini. Di area 1768 sampai dengan 1781 ya. Ini R1-nya ini teman-teman harus waspada di sini ya. Karena teman-teman, karena efek dari sebuah berita itu bisa menjadikan kacau semua strategi atau gambaran. Makanya kalau teman-teman belum mampu untuk menghadapi berita, mendingan melihat terlebih dahulu ya, atau mengikuti tren yang sudah ada. Tapi saya tidak merekomendasi karena berita ini susah dibaca dari sisi ilmu pola candle sekalipun. Nah, efek dari berita baik FOMC maupun NFP ya, teman-teman pasti mempunyai efek yang sangat kuat. Jadi teman-teman jangan gegabah untuk melakukan entry, walaupun dia sudah berada di ujung, dia bisa nerobos sekuat-kuatnya. Ini kan buktinya dia posisi di support yang kuat, tetapi bisa jebol sampai ke bawah hingga hampir 7.000 pip. Ya, ini tidak masuk akal ini. Ya. Tetapi saya punya catatan historis pada bulan Agustus September ini memang trennya kebanyakan tren buy, tetapi ingat, begitu USD itu menunjukkan eksistensinya, itu mengerikan. Artinya dulu pernah kejadian juga 7.000 pip, sama kejadian seperti ini. Ya. Ini tidak ada satupun trader yang bisa bertahan seperti ini, kecuali cut loss. Ya, karena ini sangat kuat sekali. Ya. Nanti teman-teman cara bermainnya menunggu di R1 ini, apakah dia terjadi penerusan atau pembalikan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, posisi R2-nya ini adalah tanda akhir pembalikan arah. Ya, 1841 sampai 18. Ini teman-teman mewaspadai. Ketika di posisi ini, teman-teman tentunya bermain sell itu
di area-area ini. Tapi bukan mutlak semuanya sell ya, artinya kita melihat pola candlenya dan akumulasi candlenya dari H1 sampai H4. Kalau dia membuktikan ada pembalikan reversal yang ditandain oleh tanda-tanda yang sudah saya sampaikan di video tutorial sebelumnya, teman-teman ikut sell. Tetapi kalau misalnya trennya itu kuat buy, teman-teman ikut follow the trend buy ke atas. Ya, memang ini saya sebutkan area-area resisten-resisten yang cukup kuat ya bagi XAU USD. Jadi teman-teman nanti bermainnya di sini ya. Jadi sebaiknya jangan melawan arus karena ini di D1-nya pun terjadi breakout yang cukup kuat. Ya, jadi kalau teman-teman sampai melawan arus melebihi dari R1 ini sangat fatal sekali. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah tertinggal, kalau kira-kira nanti nyentuh sini tidak sampai ke target teman-teman, mendingan cut loss, kembali ke arah seller ya, karena ini trennya sudah berubah untuk minggu ini. Ini untuk Euro USD pun sama. Ini posisi R1-nya itu tiga 38. Terus untuk S1-nya ini antara S1 dan R1, ini teman-teman tinggal menunggu, biarkan dia breakout dulu ya, biarkan dia breakout. Nah teman-teman ini nanti kalau dia breakout dari R1 baru teman-teman ikut, tapi kalau dia tidak breakout mendingan teman-teman ikut sellernya karena trennya ini cukup kuat sell. Nah, area sell yang ada kemungkinan untuk reversal itu di area ini. Antara ini untuk R2-nya. Jadi tanda atau area-area ini teman-teman tetap harus dikonfirm ya. Walaupun ini merupakan area-area sell limit ya, tetapi harus ada stop loss-nya. Jadi teman-teman harus gunakan stop loss juga di atasnya ini. SL-nya ada di 118. Ini SL ini. SL ini teman-teman mewaspadai. Jadi ketika di sini tidak ada tanda-tanda, ya tanda-tanda untuk pembalikan saatnya teman-teman main sell di sini, maka teman-teman boleh melakukan SL di atasnya, ya SL di atasnya. Jadi ini persiapan seller. Ya, tapi kalau teman-teman mau nunggu buyer, biarkan dia breakout dulu dari R1, baru teman-teman ikut buy, ya. Jadi dalam posisi tengah-tengah seperti ini jangan melakukan tindakan terlebih dahulu, nanti sangat rawan sekali. Ini untuk Euro USD.
Ini untuk GBP USD. Ini untuk GBP USD. Oke. Ini posisi R1-nya. Supportnya di sini ya. Lima empat. Tiga 91. Jadi teman-teman perhatikan juga, ini trennya masih kuat sell semuanya ya, baik XAU USD, Euro USD, GBP USD. Jadi teman-teman jangan bertindak gegabah kecuali scalper ya. Satu candle H1 itu saya persilahkan monggo, karena itu risikonya cukup kecil, asalkan syaratnya teman-teman harus berani cut loss. Ya. Jangan disayang-sayang. Kalau berani disayang-sayang, pasti nanti akan kejadian seperti halnya waktu berita ya. Jadi ini teman-teman perlu diwaspadai area-areanya ya. Ini untuk USD, XAU USD, GBP USD ya. Oke, untuk plan hari Senin ya, tanggal 9 Agustus 2021 sudah saya gambarkan, dan saya minta kepada semua teman-teman dan rekan-rekan berhati-hati ya, karena efek berita ini masih terjadi imbas sekitar 1-2 hari. Jadi kalau tidak ada kepastian untuk berbalik arah tren, teman-teman jangan memasukkan arah tren, mendingan follow the trend ke arah seller ya, karena jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah untuk mengantisipasinya. Oke, sementara saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Salam sejahtera. Dan yang masih floating ataupun MC tetap bersemangat ya, karena ini hanya bagian dari proses perjalanan ya, seorang trader. Hal yang biasa, untung dan rugi itu. Yang penting kita sudah tahu kesalahan kita dan jangan sekali-sekali kita ulang lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih.